Baik, untuk kali ini pertemuan kita, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai jarak ya, menentukan jarak dalam ruang. Ada beberapa jarak yang akan kita hitung, yaitu pertama jarak antara dua titik, kemudian jarak titik dengan garis, kemudian titik dengan bidang, garis dengan bidang, kemudian bidang dengan bidang. Yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jarak titik ke titik ya. Perhatikan yang dimaksud dengan jarak titik ke titik ya. Misalkan diberikan dua buah titik, titik A dan titik B. Maka jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A ke titik B. Atau kita bisa katakan sebagai panjang ruas garis AB yang terpendek. Perhatikan ini ya, ini ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian ruas garis yang menghubungkan A dan B yang terpendek. Karena dari A ke B ini bisa kemana saja, bisa berbelok-belok seperti ini, tapi dia bukan dikatakan jarak. Yang dikatakan jarak adalah jarak yang terpendek dari A ke B. Jarak yang terpendek tentu ditarik secara garis lurus ya, dari A dan B. Itulah yang dikatakan sebagai jarak. Nah, yang penting diingat untuk menentukan jarak titik ke titik itu adalah yang utama adalah rumus Pythagoras ya, dan aturan segitiga lainnya. Dalam hal ini, Bapak ingatkan mengenai rumus Pythagoras, yaitu berlaku pada segitiga siku-siku, di mana R adalah sisi miring, dan X dan Y adalah sisi penyiku. Kemudian apa rumusnya? Yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, kalau sisi miring ditanya, maka rumusnya di jumlah ya, jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Kalau yang tanya R saja, maka akarnya dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau X, maka pengurangan ya, pengurangan dari sisi miring. R kuadrat dikurang Y kuadrat, kemudian diakarkan. Begitu juga dengan Y. Mudah-mudahan dengan ini kalian mengingat kembali rumus rumus Pythagoras. Oke, kita lihat contoh ya, menghitung jarak. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus 12 cm. Tentukan jarak A ke titik C. Kemudian titik A ke titik G. Kemudian jika P pertengahan garis AE, tentukan jarak titik P ke titik C. Yang D adalah jika titik O adalah titik perpotongan diagonal AC dan BD, tentukan jarak titik G dan titik O. Penyelesaian. Yang A, kita gambar dulu kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan kalau menggambar kubus ini, kalau A-nya di sini maka A, B, C, D memutar ya. Kemudian E-nya di atas A, E, F, G, H. A tadi adalah jarak dari titik A ke titik C. Menurut definisi yang di awal tadi, maka jarak titik A ke titik C adalah panjang ruas garis AC. Nah, inilah yang akan kita hitung. Nah, untuk menghitung jarak AC ini atau panjang AC ini, maka kita gunakan bantuan segitiga. Segitiga yang kita pakai adalah segitiga A, B, C, yang merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku di B. Ingat, pada gambar kubus, sisi kubus, setiap sisi merupakan persegi ya, yang sisinya ini adalah saling tegak lurus ini. AB dengan BC tegak lurus, maka ini sudutnya adalah 90 derajat. Jadi untuk mengetahui panjang AC, maka kita gunakan rumus Pythagoras ini. Kita tahu bahwa AB dan BC adalah 12, karena panjang rusuk kubus sama semua. Yang ditanya adalah panjang AC. Karena panjang AC adalah sisi miring ya dari segitiga ini, maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144. Kan sama dengan 144 akar kali 2 ya. Karena 144-nya ada 2 kali 2, akar dari 144 adalah 12. Jadi jarak A ke C sama dengan panjang AC sama dengan 12 akar 2. Dan perlu diketahui bahwa AC ini adalah diagonal
bidang atau diagonal sisi dari kubus, ya. Lanjut. Untuk yang B adalah jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G, ya, titik A ke G sama artinya dengan panjang ruas garis AG. Nah, untuk menghitung, ya, panjang ruas garis AG ini, kita butuh segitiga siku-siku juga. Bisa kita buat segitiga siku-siku. Kita tarik garis dari A ke C, kemudian kita hubungkan lagi dengan G. Maka terbentuklah segitiga ACG yang merupakan segitiga siku-siku, di mana AC tegak lurus dengan CG. Maka siku-sikunya ada di C, ya. Ada di C. Kita tahu tadi panjang AC, ya, adalah diagonal sisi tadi adalah 12 akar 2. Ya, 12 akar 2. Kemudian CG adalah sisi, ya, rusuk. CG adalah rusuk. Maka panjangnya adalah 12. Yang ditanya adalah AG. Karena AG adalah sisi miring, maka rumusnya tetap di jumlah. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat tadi adalah 12 akar 2, ya, 12 akar 2 kuadrat ditambah 12. 12 akar 2 kuadrat adalah 12 kuadrat 144, akar 2 kuadrat 2, berarti 144 kali 2 288 ditambah 144. Hasilnya adalah 432. Akar dari 432 bisa kita sederhanakan menjadi 144 dikali 3. Hasilnya adalah akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang AC adalah 12 akar 3. Jadi jarak A ke titik G adalah sama dengan panjang AG sama dengan 12 akar 3 cm. Kemudian yang C. Jika titik P pertengahan, maksudnya pertengahan garis AE, tentukan jarak P ke C. Kita gambar kubus. Kemudian titik P adalah pertengahan AE. Ya, panjang rusuknya 12 tadi, ya. Kemudian P pertengahan AE. Kalau P pertengahan AE yang panjang rusuknya dari 12, maka AP itu 6, PE itu 6. Sekarang yang ditanya adalah jarak titik P ke C. Berarti sama dengan panjang PC. Maka kita butuh sebuah segitiga siku-siku untuk menghitung panjang BC, yaitu P dihubung ke A, A dihubung ke C. Maka segitiga siku-siku yang terbentuk adalah PAC, ya, di mana siku-sikunya adalah di A, ya, dan PC adalah sisi miring. Kembali lagi kita gunakan rumus Pythagoras. AC tadi kita sudah cari diagonal sisi, ya. Itu adalah 12 akar 2. Kemudian AP adalah setengah dari rusuk AE, ya. Nah, rusuk tadi 12, maka setengahnya 6. Maka rumus yang dipakai adalah PC sama dengan akar AP kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 6 kuadrat 36, 12 akar 2 kuadrat tadi 288. Ditambahkan 324, maka hasilnya adalah 18. Berarti jarak titik P ke titik C adalah sama dengan jarak PC. Ruas PC adalah sama dengan 18. Jika titik O jika titik O adalah titik perpotongan diagonal AC dan BD, ya, tentukan jarak G ke O. Mana diagonal AC, ya? Itulah diagonal AC, mana diagonal BD. Nah, titik potongnya tepat di tengah ini itu adalah titik O. Kemudian kita diminta untuk menghitung jarak titik G ke O, ya. Berarti kita butuh segitiga siku-siku, ya. Kalau di sini sudah kelihatan segitiganya adalah OCG, ya, di mana siku-sikunya ada di C. Dengan OC 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? OC adalah setengah dari AC, ya. Ini memotong tepat di tengah-tengah ini. Jadi AC itu 12 akar 2, ya. OC 6 akar 2, separuh daripada AC. Kemudian CG adalah sama dengan rusuk, maka 12, ya. Kemudian yang ditanya adalah GO atau jarak
dari titik G ke O, yaitu GO. OG atau GO sama dengan OC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. OC tadi adalah 6 akar 2 kuadrat, berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat itu 36, akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 36 dikali 2, 72. Ditambah 144. Hasilnya adalah 216. 216 itu, akar 216 bisa disederhanakan menjadi 36 kali 6. Akar dari 36 adalah 6, maka jawabannya adalah 6 akar 6. Jadi jarak titik G ke titik O adalah 6 akar 6. Oke. Nah, untuk melatih kalian bagaimana menggambar garis, kemudian menentukan jarak, bagaimana membentuk segitiga siku-siku, maka kalian kerjakan 2 nomor soal ini. Ini soal yang pertama, silahkan dicatat. Ya, kemudian dengan panjang ini soal yang kedua, silahkan dicatat, kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Terima kasih.